Halo semuanya, ketemu lagi sama gua Nicholas Diego. Buat yang baru gabung ke channel ini, gua orang Indonesia dari Bandung dan gua tinggal di Ishigaki Island di Jepang. Oke. Sekarang gua mau nyusulin bini gua, Saya-chan. Dia lagi ngerjain hatake. Hatake itu jadi kayak apa ya? Kebun, jadi kayak lagi ngegarap kebun lah intinya. Hatake ini kita dapat dari pemerintah. Jadi sistemnya kita bakal sewa per bulan tanah dari pemerintah. Nah, jadi tanah dari pemerintah ini tiap orang beda-beda buat pembayaran bulanannya. Itu, gue juga kurang jelas berapa per bulan, nanti gue tanyain ke bini gue ya. Nah, berhubung sekarang lagi corona, jadi kayak island quarantine, nggak ada yang boleh masuk ke pulau ini. Dan kita juga kerjaan lagi nggak ada, jadi akhirnya gue sama bini gue mutusin buat bertani. Oke? Nanam sayuran, mau cobain nanam sayuran aja yang kira-kira jarak panennya itu pendek. Itu, jadi ikutin gue terus. Halo guys, ketemu lagi sama gue Nicholas Diego. Gue baru sampai di sini, di tempat yang tadi gue ceritain. Buat teman-teman yang tadi lihat gue isi bensin di Jepang, jadi tempat isi bensin di Jepang itu ada dua tipe ya. Jadi tipe yang pertama itu self service atau lu ngisi sendiri. Dan tipe keduanya itu ada petugas yang ngisiin. Kebetulan gue tadi ngisinya itu di tempat yang ngisi sendiri. Cukup gampang kok. Itu kalaupun misalnya lu pada nggak tahu, lu bisa minta tolong ke ada petugas di sana. Biasanya mereka nolongin buat ngisi bensinnya. Kayak pengalaman gue dulu pertama kali gue nyampe ke Jepang, gue beli motor. Terus gue masih belum ngerti cara ngisi bensin gimana. Biasanya tempat yang self service itu petugasnya cuma satu. Terus petugas cuma satu. Kadang kita suka ketok aja kantornya. Biasanya mereka kalau kita bingung-bingung mereka suka bantuin. Itu kebetulan gue udah 10 tahun di sini, udah apal mati lah cara ngisi bensinnya. Oke,
Poin yang perlu lu ingat kalau buat ngisi bensin di Jepang itu, yang pertama, tiap tempat isi bensin, tiap pom bensin itu harganya beda-beda. Jadi pinter-pinternya lu aja lah buat milih tempat isi bensin. Terus juga tiap merek beda, ada macam-macam mereknya, ada Ineos, terus apalagi ya, ada Shell. Terus di sini ada yang merek-merek lokal pun ada. Tiap daerah itu beda-beda. Terus tiap jam pun harganya beda, ngikutin harga minyak dunia. Dan misalnya kayak jam-jam macet nih, misalnya kayak jam-jam berangkat kerja atau jam-jam pulang kerja, harganya pun cenderung lebih mahal. Itu menurut gue ya, yang gue amatin di sini. Itu. Terus balik lagi ke poin yang perlu ingat. Di sini itu nggak kayak di Indonesia. Kayak di Indonesia bensin premiumnya Indonesia itu di sini itu regular. Dan yang high octane, yang kalau di Indonesia itu Pertamax atau Pertamax Plus, di sini itu disebutnya Hayoku. Oke, jadi jangan kebalik. Itu lu bisa lihat warna kuning yang kayak di video gua. Warna kuning itu di sini itu premium. Jadi premium itu bensin yang bensinnya Sultan lah intinya. Bensin yang kasta paling tinggi. Terus kalau yang warna merah, mostly warna merah di sini itu bensin regular. Jadi kalau di Indonesia kayak premiumnya. Itu. Terus yang warna hijau itu solar ya, KU. Jadi jangan sampai salah buat milihnya. Terus poin yang perlu ingat juga, misalnya lu ngisi bensin sendiri, biasanya itu lu dapat struk. Itu kalau misalnya lu bayarnya genkin atau bayarnya uang cash, jangan lupa struknya lu ambil. Kalau misalnya ada kembalian, lu bawa ke mesin barcode-nya lagi. Ada mesin barcode. Terus abis itu lu scan deh struknya itu. Nanti keluar kembaliannya. Jangan kayak banyak orang yang lupa, itu biasanya kembaliannya ditinggal di situ, atau biasanya struknya ditinggal di situ, padahal masih ada kembaliannya. Untungnya di Jepang banyak, misalnya kayak gue berapa kali ngeliatin, ada yang nerima struk, dia ngeliat, terus ini bukan punyanya dia, padahal kembaliannya masih ada berapa ribu yen. Dengan sukarelanya, dia nganterin ke kantornya, bilang ini ada orang yang ketinggalan struknya, padahal uangnya masih ada. Itu. Terus biasanya yang jaga di sini, kalau yang buat yang jaga itu, kalau siang-siang banyaknya sih high school students ya, kayak orang yang kerja part time di sini, anak-anak mudanya. Nah kalau malam itu giliran bapak-bapak tuanya, bapak tua atau ibu-ibu tua. Agak kasihan sih sebenarnya. Ya cuman ya intinya ya itulah hidup. Kayak yang mereka di sini udah pensiun, tapi mungkin nggak ada tabungan atau mungkin diem di rumah. Jadi mereka juga kerja part time juga di pom bensin ini. Nggak cuma di pom bensin, kayak di kombini, di convenience store. Itu mostly yang kerja malam itu kebanyakan ibu-ibu tua, bawa bapak tua di sini. Kalau di kota-kota besar mungkin yang kalau kerja malam itu students ya, mahasiswa asing yang kerja, yang kuliah di Jepang. Itu. Jadi segitu dulu, dan sekarang kayaknya waktunya gue buat ngeliatin kebunnya bini gue. Oke? Ikutin terus. Kita sekarang ke kebunnya ya. Ini rumah-rumah punya warga sini. Mostly mereka bangun rumahnya sendiri di sini. Terus kebunnya sih di belakang. Katanya tadi kita susulin coba.
いスマートフォンね。そう。MacBook とかありゃいいけどさ、高いでしょ。高いもん。20万みたいな。あれもだって私のパソコン多分6、7年前に。Ini guys yang punya tempatnya tuan tanah mampus ini. Dia punya satu gunung, terus tanahnya itu sama dia dipetak-petakin, dia nanam macem-macem, terus akhirnya disewa-sewain ke warga sini. Siapa yang mau nyewa, mau ngelola lahannya. Itu, ini aslinya luas banget. Luas banget, lu jalan kaki ngelilingin ini 2 jaman lah ini. Itu masih banyak daerah yang belum gua explore. Lu lihat aja nih tempatnya nih ya. Ini kayaknya kalau buat bangunan-bangunan di sini bagus banget nih, asri ini tempatnya ini. Halo semuanya. Halo semuanya. Halo semuanya. Sekarang gua lagi di kebunnya punya istri sama temennya ya. Gua kenalin dulu. Setsume, Moika. Nano? Your name, everything. Nama saya. Nama saya. Nama saya. Saya cinta kamu. Jadi sekarang ada ya bini gua, saya Chan, terus temennya Chika Chan. Setsume wa? Namanya wa? Nama saya. Nihongo mo iyo. Chika desu. Nama Chikang. Chika desu. Shushin wa doko kara? Tokyo kara da yo. Jadi dia dari Tokyo, terus pindah ke Ishigaki juga. Nande Ishigaki hikoshi shita no? Nande? Ishigaki no shizen ga sugoi kirei da na to omotte yatte kita. Jadi alasannya pindah itu karena dia senang sama kondisinya Ishigaki. Ya pantainya, ada gunungnya juga, terus mungkin tenang kali ya. Terus itu hikoshi 4年前。4年前? Jadi senpai, senior gua ini. Pindah ke sini pertama kali itu 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu. Ima wa nani shite no? 今からもうここはもともと山だったの。山だったところを耕してお野菜を作ってみんなで食べれるようにできたらいいなって思ってます。Mantap. Jadi yang kayak gue bilang tadi, ini gunung ya, sama yang si tuan tanah ini, orang Jepang ini. Terus dia datang, bukan nani rental? 知り合いおじさん、マイフレンドだからおじさん。Oke. Jadi yang kayak gue bilang, buat beberapa orang memang harus sewa lahan kali ya, bisa ngomong ke kantor kotanya. Tapi kebetulan Chika Chan ini dia punya kenalan, si tuan tanah ini punya kenalan, terus akhirnya dipinjemin lah ini lahan buat dikelola. Jadi ini dulu katanya gunung, terus pelan-pelan lahannya dibuka, terus habis itu rencananya dia mau buat nanam. Jadi mau nanamnya itu nani yasai ne? 野菜かな、とりあえず野菜をまず野菜を作りたい。Sementara rencananya ini mau ditanamnya itu sayuran, katanya sayuran yang mungkin で無農薬ね、無農薬、農薬使わないやつね。ノーケミカルの。No chemical? 自然、もう本当自然の。スーパーナチュラル。organik katanya. Organik. Super natural. Jadi mau dibikinnya ini kebun organik, katanya sayuran-sayurannya ini mau dibikin organik. Jadi ya nanti kita lihat aja hasilnya ya. Mau. Yasai wa nani? 野菜はゴーヤ。Goya, contoh deh. Goya itu Goya bitter melon. Goya bahasa Indonesianya apa? Indonesia gue. Bitter melon. Cigao. Pare. Tomat. Nasu itu terong. Eggplant, terong. あとはスイカも買ってきたね。
Oh, semangka. Katanya juga semangka mau coba ditanam di sini. Semuanya organik. あとピーマンピーマン Piman. あとね枝豆作りたいビーンあろろビーン枝豆作り Edamame, kedelai. Kamu- Mau kedelai カムじ juga. ゃない Kedelai, Keluarga terus capsicum. Capsicum Indonesia itu nani kan? Piman deh, ピーマン Piman. Piman, capsicum. Bahasa Indonesianya あとズッキーニ kurang も tahu. 作りたいな Zucchini. Jadi intinya ini kayak sayuran organik ya, buat rencananya buat kebunnya ini. 教えてほしい何が作れるのかインドネシアこれインドネシアの人が作るインドネシアとさ気候が似てるからさ何が作れるかさ教えてほしい Jadi kata Cikacan ini, kalau yang buat yang nonton ini, minta sarannya karena sayuran yang ditanam ini sebenarnya lahan di Ishigaki ini mirip-mirip lah ya sama Indonesia. Jadi tanahnya, terus sayuran-sayuran di sini pun mirip-mirip sama di Indonesia. Jadi kalau misalnya ada yang bisa ngasih saran, tolong dikasih tahu ke kita. Oke? Oke. Jadi segitu dulu aja. Terima kasih udah nonton. Terima kasih. Terima kasih. Jadi segini dulu videonya. Gue juga mau bantuin Dini sama temennya. Buat yang udah nonton, makasih banyak ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye. Bye bye.